pertanyaan selanjutnya, jadi kalau praktikum di biologi itu sebanyak apa, terus bentuk laporannya tuh kayak gimana, terus kalau buat format dari laporan praktikumnya itu kayak gimana, apa nanti bakal diajarin sama Aslep? Oke, jadi aku bakal bahas satu-satu ya. Jadi praktikumnya itu sebanyak apa. Jadi balik lagi ke sini ke kurikulum. Ini waktu aku masih jadi mahasiswa ya, jadi kurikulumnya gini. Kalau misalnya yang baru ini kayak gini, khususnya di biologi 4 ya kayak gini. Jadi kalau di aku sendiri waktu itu praktikumnya tuh kalau ingat gitu. Jadi kalau semester 1 tuh cuma satu praktikum, satu atau dua ya, dua kalau nggak salah dua. Terus semester 2 sama 3 tuh mulai naik jadi 4 praktikum. Terus kayak dari semester 4, 5 itu tuh 6 praktikum, sama semester 6 tuh kalau nggak salah tuh 5 atau 4 praktikum, aku lupa lagi. Pokoknya 3 sampai 6 praktikum gitu. Tapi emang yang paling menderita tuh 6 praktikum sih udah. Nah, bentuk si itunya tuh kayak gimana sih gitu, si lapaknya. Oke, aku bakal tunjukin. Jadi kalau buat di semester 1, karena aku bilang tadi ada 2 praktikum. Nah, ini waktu di semester 2 ini ada yang namanya mikrobiologi dasar. Kalau nggak salah tuh 4 praktikum, mulai 4 praktikum. Ini untuk laporannya tuh kayak gini, laporan praktikumnya. Ini tuh sebenarnya formatnya tuh ditentuin sama Aslabnya masing-masing ya. Jadi nanti bakal dikasih tahu, kok tenang aja. Ini bentukannya tuh kayak ini guys. Gitu. Jadi kalian tuh gini lah. Ya, bikin hari, tanggal, tujuan, teori dasar, bla 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 bla. Terus ada gambar, terus ada hasil gitu, terus ada kesimpulan daftar pustaka gini-gini. Maaf ya, ini agak solasinya parah banget sih gitu lah. Pokoknya ada ini juga, ada wow kayak gitulah guys, kira-kira kayak gitu bentukannya, lapaknya. Terus kalau yang ini ada juga lapaknya kayak gini, kayak itu tebal guys. Kayak ini contohnya tuh kayak kita tuh bikin kayak gini, yang kayak aku bilang tadi, ini tuh kayak gambar preparat yang dari si internet ya, literatur. Terus nanti tuh kayak kita tuh gambar pribadi gini, gambar sendiri, ditunjuk-tunjuk bagiannya apa, nama preparatnya apa, segala macam kayak gitu. Terus nanti ada kayak penjelasannya gitu, ada pertanyaan, nanti kita jawab, kayak beda-beda gitu sih tiap lab gitu sih. Bentuknya kayak gini, emang bener-bener warna-warni banget gitu ya. Jadi bentuk laporannya tuh bakal ditentuin sama Aslabnya dan bakal diajarin juga kok kayak gimana bikinnya. Dan biasanya nggak jarang emang kakak tingkat kita tuh berbaik hati gitu ya, kalau misalnya kita minta atau deket sama mereka bakal dikasih kayak master atau dari turunan mereka gitu. Jadi kita bisa nyontoh, tapi artinya bukan nyontek ya, tapi nyontoh formatnya kayak gimana kalau misalnya kita masih bingung penjelasan dari Aslabnya gimana. Ada website, aplikasi, atau buku apa aja nggak yang dipakai buat belajar selama kuliah di jurusan biologi? Oke, jadi kalau dari aplikasi ya aku nggak punya aplikasi khusus buat belajar, karena mostly dari kita sebagai mahasiswa itu biasanya belajarnya itu ya baca jurnal gitu, biasanya jurnal ilmiah. Terus jurnalnya tuh bisa dari Science Direct, terus NCBI, dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya website, biasanya aku tuh ngacunya ke website universitas yang luar negeri gitu ya, karena biasanya mereka kredibel gitu dan emang bagus juga. Cuma sebatas itu sih. Paling kalau dari buku aku nggak ada acuan juga. Paling aku tuh biasanya download PDF online gitu loh. Kalau misalnya emang kurang materi yang dari dosen gitu ya, dari PPT dosen, aku tuh ya download gitu ya buku-buku online gitu ya. Aku tuh selama kuliah tuh belum pernah beli buku yang cetak gitu loh satupun. Ini tuh cuma benar-benar satu doang selama kuliah. Aku tuh cuma beli buku ini aja, dan ini tuh difasilitasin sama dosen aku. Jadi kalau mau ada yang beli buku ini, jadi pesan gitu ke dosen aku gitu. Jadi sama beliau kayak di koordinasiin gitu buat beli ini tuh buku tentang taksonomi tumbuhan gitu. Dan aku cuma beli buku ini aja, udah. Ini dari dosen aku gitu, nggak, sisanya aku nggak beli apa-apa.
Jadi sumber belajarnya dari itu aja sih, kayak website, jurnal, sama buku online plus PPT dari dosen, itu aja. Mata minus atau buta warna bisa masuk biologi nggak sih? Kalau mata minus sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali guys, karena aku sendiri pun minus ya matanya gitu. Tapi kalau misalnya buta warna itu, kalau seingat aku, jadi waktu sebelum kita pendaftaran gitu ya, pas milih jurusan di universitas itu nanti kita bakal ada kayak kualifikasi jurusannya gitu. Misal kayak nggak boleh buta warna, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi kalau nggak salah, kalau buat jurusan saintek di Unpad sama di biologi itu nggak boleh buta warna gitu. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa, tapi ya nggak boleh gitu buta warna. Tapi nanti coba cek lagi ya, kalau misalnya kalian mau daftar, siapa tahu emang tahun sekarang gitu ya, atau tahun-tahun selanjutnya itu bisa gitu buat orang-orang yang buta warna. Tapi kalau waktu pendaftaran aku sih nggak boleh ya buta warna. Sibuk nggak kalau kuliah di jurusan biologi? Gimana ya aku jawabnya guys? Bingung banget nih. Aku bikin perbandingan aja ya. Jadi aku tuh di fakultas aku, fakultas MIPA, itu tuh ada 10 jurusan gitu ya. Dan emang yang paling sibuk tuh jurusan biologi itu dibanding jurusan-jurusan yang lain. Kenapa? Karena dari segi akademiknya aja udah padat banget guys, kalau boleh jujur. Yang bikin padat tuh karena selain kita kuliah, itu tuh kita tuh pasti kan ngerjain tugas gitu ya dari dosen tuh kayak udah wajar aja gitu ya. Tapi ini yang bikin sangat-sangat tertekan tuh dari segi praktikumnya tuh banyak banget yang kata aku, apalagi yang praktikumnya tuh lagi segi yang maksimal banget, yang 1 minggu tuh 6 kali praktikum gitu. Sedangkan kuliah aja Senin sampai Jumat gitu 5 hari, tapi praktikumnya tuh 6 gitu. Dan kalian tuh harus ngerjain laprak itu kayak setiap hari tuh kayak asli menguras waktu banget. Dan emang yang paling susah tuh waktu itu susahnya tuh karena harus cari materi atau sumber dari modul praktikumnya tuh yang harus kredibel gitu, nggak boleh kayak Wikipedia, nggak boleh blogspot dan lain-lain gitu. Jadi itu yang bikin susah. Terus kita juga harus gambar-gambar gitu kan, agak lama juga. Terus sama cari-cari gambar-gambar preparatnya tuh kadang tuh ada yang nggak ada gitu, dan susah banget nyarinya. Jadi emang butuh waktu yang lama buat searchnya gitu. Kayak gitu sih kebanyakan sibuknya tuh. Sampai-sampai ya teman-teman aku ya gitulah, tidur tuh kayak cuma 2 jam 3 jam. Terus ada yang sampai nggak bisa tidur gitu karena besoknya juga harus udah praktikum lagi kan, karena praktikum tuh kan nanti tuh biasanya ada tes kan di awal sama di akhir gitu. Jadinya harus tetap belajar juga gitu buat itu, belum lagi kayak belajar di kelas gitu, harus paham materi gitu sebelum kelas. Jadi itu sih sebenarnya tantangan dan kesibukannya tuh dari situ sebenarnya. Kalau jadi mahasiswa biologi itu kita masih punya waktu luang nggak sih buat ikut organisasi atau kegiatan lain di dalam atau di luar kampus? Oke guys, aku bakal jawab pertanyaan ini. Jadi ini tuh sebenarnya kalau jawabannya itu prefer ke kalian. Sebenarnya kalian tuh ngerasa gimana ya, kayak mampu nggak buat manajemen diri sendiri gitu ya. Apalagi kan prioritas kita tuh di akademik. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita ikut organisasi, kegiatan, tapi akademiknya tuh malah jadi yang down gitu ya, yang belangsak gitu. Ya jadi kalau bisa tuh dari segi manajemen waktunya tuh kayak harus baik. Tapi kalau dari pengalaman aku pribadi, aku tuh benar-benar bisa ikut semuanya. Dulu aku tuh ya akademik, tahu sendiri lah ya, tadi kan udah sibuk banget. Terus aku juga masih bisa sempat ikut organisasi. Bahkan waktu itu aku sempat kayak ikut organisasi di 1 semester tuh sekaligus 4 organisasi di 1 periode kepengurusan, dan itu tuh jadi kepala departemen semua. Ya kalian bayangin aja sebenarnya kayak gimana. Terus kayak ikut kepanitiaan juga bisa banget, terus ikut kayak pengabdian masyarakat bisa, terus volunteer, terus lomba-lomba juga bisa, terus PKN juga bisa. Tuh kalian bisa semuanya gitu kalau misalnya kalian punya manajemen waktu yang baik. Kalau aku pribadi waktu itu bisa banget buat ikut semuanya yang tadi 7 kegiatan tadi, aku bisa buat ikut. Tapi emang konsekuensinya tuh kalian itu kayak bener-bener manajemen waktunya harus bagus, terus harus tahu prioritas, sama waktu tidurnya tuh emang dikurangi, sama jangan waktu kalian main sama teman-teman itu tuh emang jadi terbatas banget, karena emang itu kalian dituntut harus bisa menyelesaikan semua tugas dan juga kegiatan kalian gitu kan, punya tanggung jawab dan job desk masing-masing di situ ya. Jadi ya otomatis waktu tidur berkurang, waktu bermain sama teman juga kurang. Jadi itu sih konsekuensi gitu. Tapi kalau mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya, cuma belajar aja di akademik, itu lumayan sih, nggak bakal sesibuk-sibuk banget yang gimana gitu. Sibuk-sibuk, cuman nggak bakal sibuk yang sampai gimana. Kayaknya tidur juga bakal terlalu cukup sih, kayak 6-7 jam tuh bisa gitu.